Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan menyampaikan pembahasan soal mengenai bab momentum dan impuls. Langsung saja ke soalnya. Yang pertama, bola dengan massa 100 gram bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Kemudian bola dipukul dengan gaya 800 Newton yang arahnya berlawanan, sehingga kecepatan bola menjadi 40 meter per second. Berapa lama pemukul menyentuh bola? Jadi di sini saya misalkan ada bola, dia bergerak ke kiri dengan kecepatan V0. 20 meter per second. Kemudian bola dipukul dengan gaya, jadi di sini ada pemukul dengan gaya F. Sehingga bola akan bergerak berlawanan dengan kecepatan Vt, yaitu 40 meter per second. Dengan melihat ilustrasi gambar ini, terlihat bahwa V0 dan Vt mempunyai arah yang berbeda. Di sini, saya memisalkan untuk benda yang bergerak ke kiri, yaitu bertanda negatif, dan benda yang bergerak ke kanan bertanda positif. Jadi di sini V0-nya itu negatif 20 meter per second. Oke, untuk lebih jelasnya, saya tuliskan diketahui massa 100 gram, jadikan kilo berarti dibagi 1000, 0,1 kilo. Kemudian V0 sama dengan minus 20 meter per second. Gaya berarti F sama dengan 800 Newton. Vt sama dengan 40 meter per second. Ditanya, berapa lama pemukul menyentuh bola? Berarti ditanya delta T-nya. Kemudian jawab. Oke, untuk mencari impuls itu bisa menggunakan rumus I sama dengan F kali delta T, atau impuls sama dengan gaya dikalikan selang waktu. Dan impuls sama dengan perubahan momentumnya. Delta P berarti sama dengan M kali Vt min V0. Dari kedua rumus ini, bisa saya tuliskan F kali delta T sama dengan M kali Vt min V0. Jadi delta T sama dengan M kali Vt min V0 dibagi F. Sekarang tinggal kita masukkan untuk nilainya. Nilai M 0,1, nilai Vt 40, nilai V0 min 20 dibagi F-nya 800. Jadi di sini sama dengan 0,1 kali 60 dibagi 800.
didapatkan 0,0075 second. Atau bisa ditulis 7,5 kali 10 pangkat min 3 second. Jadi ini jawaban untuk soal pertama. Kemudian lanjut ke soal kedua. Sebuah benda bermasa setengah kilo berada pada kondisi diam. Kemudian benda dipukul dengan gaya F sehingga bergerak dengan kecepatan 15 meter per second. Jika pemukul menyentuh bola selama 0,01 second, tentukan A impuls, B besar gaya F. Jadi dari soal 2 dapat dituliskan, diketahui massa berarti M setengah kilo. Kemudian karena berada pada kondisi diam berarti V0 sama dengan 0. Kemudian Vt-nya 15 meter per second. Delta T-nya 0,01 second. Ditanya untuk A itu suruh mencari impuls dan untuk poin B mencari besar F. Jawab yang pertama untuk poin A. Untuk poin A, karena diketahui di sini ada kecepatan V0 dan Vt, kita bisa menggunakan rumus I sama dengan delta P, atau impuls sama dengan perubahan momentum, sama dengan M kali Vt min V0. Jadi sama dengan massanya setengah dikali Vt-nya 15 dikurangi V0-nya 0. Jadi setengah kali 15 sama dengan 7,5 km per second. Untuk poin A didapatkan 7,5 km per second. Kemudian untuk poin B ditanya F. Berarti dapat digunakan rumus I sama dengan F kali delta T. Jadi F sama dengan I dibagi delta T. Untuk nilai I sudah didapatkan di poin A, yaitu 7,5. Jadi ditulis 7,5 dibagi delta T-nya 0,01. Didapatkan nilai 750 Newton. Jadi untuk nomor 2 didapatkan untuk poin A 7,5 kg meter per second dan untuk poin B didapatkan nilai 750 Newton. Kemudian lanjut ke soal ketiga. Bola bermassa 30 gram dengan kecepatan 2 meter per second ke kiri. Setelah membentur tembok, bola memantul dengan kecepatan 1 meter per second ke kanan. Tentukan besar impuls yang dihasilkan. Jadi di sini ada bola dengan kecepatan V0 min 2 meter per second. Dia membentur tembok. Sehingga bola ini memantul.
dengan kecepatan Vt sama dengan 1 meter per second. Oke, untuk lebih jelasnya, saya tuliskan yang diketahui. Ada massa 30 gram, jadikan kilo berarti bagi 1000, 0,03 kilo. Kemudian V0 min 2 meter per second, Vt 1 meter per second. Kemudian yang ditanya, adalah impuls, berarti I. Oke, langsung dijawab. Untuk menjawab persoalan ini, karena diketahui V0 dan Vt, bisa menggunakan rumus I sama dengan delta P, sama dengan M kali Vt min V0. Jadi I sama dengan M-nya 0,03, Vt-nya 1, dikurangi V0-nya min 2. Jadi sama dengan 0,03 dikali 1 minus 2, berarti 1 plus 2, jadi 3. 0,03 kali 3. Didapatkan 0,09 kilometer per second, atau bisa juga ditulis 0,09 ns. Jadi untuk soal nomor 3 didapatkan impulsnya 0,09 kg meter per second, atau bisa dituliskan 0,09 Newton kali second. Kemudian langsung ke soal terakhir, yaitu soal keempat. Dua buah benda titik bermasa M1 3 kg dan M2 2 kg terletak pada bidang licin. Pada sistem ini mendapat impuls gaya sehingga benda satu memiliki kecepatan 2 meter per second. Dan benda 2 memiliki kecepatan 1 meter per second dengan arah tegak lurus. Tentukan besar impuls gaya yang bekerja pada sistem. Jadi dapat ditulis yang diketahui ada M1 3 kg, ada M2 2 kg, kemudian ada V1 2 meter per second dan V2 1 meter per second. Kemudian di sini diketahui bahwa V1 dan V2 itu arah tegak lurus, jadi θ-nya 90 derajat. Yang ditanya adalah impulsnya, berarti I. Oke, jadi untuk menjawab soal nomor 4 dapat digunakan resultan momentumnya. Untuk mencari impuls dapat digunakan resultan momentumnya. Karena dia tegak lurus kecepatannya, berarti bisa dimisalkan gambar P1 dan P2 tegak lurus. Kemudian di sini ada P resultannya. Nah, P resultannya ini itu I. Jadi I sama dengan akar P1 kuadrat plus P2 kuadrat plus 2P1 P2 cos θ.
Jadi sama dengan akar M1 V1 kuadrat. Ingat, momentum itu sama dengan massa kali kecepatan. Ditambah M2 kali V2 kuadrat. Ditambah 2 M1 V1 M2 V2 cos theta. Jadi sama dengan, dimasukkan untuk nilainya 3 kali 2 kuadrat ditambah 2 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 cos 90. Oke, untuk cos 90 itu sama dengan 1. Jadi, didapatkan 3 kali 2 kuadrat berarti 36. 2 kali 1 kuadrat berarti 4. Kemudian 2 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 itu 24. Jadi didapatkan akar 64. Akar 64 itu 8 ns. Jadi untuk impulsnya didapatkan nilai 8 Newton second-nya atau kilogram meter per second. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.